Saya Muhammad Niko Jafar akan melanjutkan presentasi prinsip-prinsip penerapan. Sejalan dengan karakteristik, teori atau pendekatan yang melandasi model ini, prinsip-prinsip model pembelajaran kreatif dan produktif adalah sebagai berikut. Perubahan pola pikir atau mindset. Penerapan model ini menuntut perubahan pola pikir yang mendasar dari para guru, administrator, dan juga orang tua atau masyarakat. Guru harus mampu dan mengubah pola pikir yang selama ini digunakan. Selanjutnya, pemahaman konsep yang benar. Agar mampu menerapkan konsep yang benar, guru harus menguasai hakikat model pembelajaran kreatif dan produktif. Pemahaman yang kurang mantap atau setengah-setengah akan berdampak pola ketidaktercapaian kompetensi oleh siswa. Selanjutnya, keyakinan pada potensi siswa atau student centered learning. Tanpa keyakinan, model ini hanya akan tetap menjadi wacana yang tidak pernah diterapkan secara benar. Selanjutnya, kreativitas. Makin kreatif seorang guru, maka akan makin kaya variasi kegiatan yang dapat dirancangnya. Demikian pula kaya variasi sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, kurikulum yang fleksibel. Penerapan kurikulum tentunya disesuaikan dengan perkembangan, minat, dan kebutuhan siswa. Langkah-langkah penerapan. Yang pertama, perencanaan. Identifikasi kompetensi dan topik pada kurikulum yang meliputi. Identifikasi kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa. Identifikasi topik-topik yang mendukung ketercapaian kompetensi tersebut. Identifikasi topik-topik yang sesuai. Identifikasi sumber belajar yang terkait dengan topik yang akan diajarkan. Kembangkan kegiatan belajar untuk keempat tahap dalam pembelajaran: orientasi, eksplorasi, interpretasi, dan rekreasi. Dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa, baik individu maupun kelompok. Rancang prosedur alat evaluasi yang akan digunakan untuk menilai pencapaian siswa. Selanjutnya, pelaksanaan tahap orientasi. Sajikan tujuan, kompetensi, topik kegiatan, tugas-tugas, dan evaluasi. Pada akhir sajian, beri kesempatan kepada siswa untuk memberi respon, pertanyaan, atau saran, atau prakarsa. Periksa pemahaman siswa terhadap topik yang sedang dikaji. Kelompok saling berbagi informasi dan merencanakan kegiatan eksplorasi. Tahap eksplorasi. Guru bertanya pada siswa, apakah sudah memulai eksplorasi? Apa pengalamannya? Dan bagaimana kemajuan setiap kelompok? Memonitor secara periodik dan partisipasi guru dalam eksplorasi. Selanjutnya, tahap interpretasi. Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan dalam pembentukan kemampuan siswa untuk memahami konsep atau masalah yang sedang dikaji. Dalam tahap ini, hasil eksplorasi diinterpretasikan melalui kegiatan analisis, diskusi, tanya jawab, atau bahkan berupa percobaan kembali jika memang diperlukan. Selanjutnya, tahap rekreasi. Tahap ini merupakan tahap kulminasi dari kegiatan pembelajaran kreatif dan produktif. Pada tahap rekreasi, siswa ditugaskan untuk menghasilkan sesuatu yang mencerminkan pengalamannya terhadap konsep, topik, atau masalah yang sedang dikaji menurut kreasinya masing-masing. Misalnya, siswa dapat diminta membuat satu skenario drama dari novel yang sedang dikajinya. Rekreasi dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Hasil rekreasi merupakan produk kreatif yang dapat dipresentasikan, dipajang, atau ditindaklanjuti. Selanjutnya yaitu evaluasi.
Pembelajaran kreatif produktif dapat dievaluasi pada saat proses pembelajaran dan pada akhir pembelajarannya. Selama proses pembelajaran, evaluasi dapat dilakukan dengan mengamati sikap dan kemampuan berpikir si belajar, kesungguhannya mengerjakan tugas hasil eksplorasi, kemampuan berpikir kritis dan logis dalam memberikan pandangan. Evaluasi pada akhir pembelajaran dapat dilakukan dengan mengevaluasi produk kreatif yang dihasilkan si belajar dengan kriteria penilaian. Dapat disepakati bersama pada waktu orientasi. Setelah melakukan pembelajaran kreatif dan produktif, guru perlu menilai keefektifan model ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Saya mewakili dari teman-teman kelompok 1. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya, dan kami ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri presentasi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.